Yang Bapak rasakan adalah yang kemarin demo itu karena tekanan berkepanjangan di ekonomi, karena kesalahan kebijakan fiskal dan moneter sendiri yang sebetulnya kita kuasain. Lo pernah ngerasa nggak sih, gaji lo sekarang tuh kayak nggak ada artinya lagi? Kayak tiap kali gajian, seneng sih sebentar, tapi begitu belanja, isi bensin, bayar listrik, semua langsung ludes. Padahal nominalnya sama, 2 juta rupiah per bulan. Tapi kok alasannya kayak makin kecil aja nilainya. Dulu, pas dolar masih di kisaran 12.000 sampai 13.000 rupiah, 2 juta tuh masih lumayan lah buat hidup sederhana. Belanja bulanan cuma 800.000, ongkos transport aman, listrik nggak terlalu bikin deg-degan, dan masih bisa nyisihin dikit buat nabung. Hidup nggak mewah, tapi tenang. Sekarang, kurs udah tembus ke 16.000, bahkan 17.000. Dan efeknya tuh nggak main-main. Harga bahan impor naik, biaya produksi ikut naik, bahan pokok ikut naik. Belanja yang dulu 800.000 sekarang bisa tembus 1.200.000. Sisanya ya habis buat bensin, bayar tagihan, dan kadang ya udah habis aja. Tabungan, tinggal wacana. Padahal gaji lo nggak turun, tapi daya belinya yang anjlok. Dalam ekonomi, ini disebut penurunan purchasing power. Uang lo sama, tapi barang yang bisa lo beli makin dikit. Kayak lo masih pegang 2 juta rupiah, tapi nilainya sekarang kayak 1.500.000 di masa lalu. Dan ini bukan cuma perasaan, tapi data juga ngomong hal yang sama. CNBC pernah bilang, setiap kenaikan 1.000 rupiah di kurs dolar bisa dorong inflasi naik sekitar 1%. Jadi, dari 13.000 ke 16.000, lo udah kehilangan sekitar 20-25% daya beli. Kebayangkan, ekonom kayak Faisal Basri juga pernah ngomong, pelemahan rupiah tuh kayak biaya hidup yang naik. Diam-diam, lo nggak sadar di awal, tapi lama-lama tiap kali ke kasir, ke SPBU, bayar listrik, semua makin mahal. Tapi gaji lo ya segitu-gitu aja. Dan ini tuh real banget buat jutaan orang di Indonesia. Sekarang coba lo bayangin gini. Lo punya motor tua, dulu seminggu isi bensin 50.000 rupiah udah cukup. Sekarang, karena dolar naik, BBM juga ikut naik, lo jadi harus keluar 70.000. Dalam sebulan, pengeluaran lo nambah 80.000 cuma buat bensin. Padahal nggak ada perubahan gaya hidup. Lo masih kerja di tempat yang sama, jalan yang sama, motor yang sama, tapi pengeluarannya naik sendiri. Itu efek domino dari kurs yang melemah. Nah, secara teori, ini nyambung banget sama model ekonomi makro. Kayak Mandel Fleming, yang jelasin gimana kurs, suku bunga, dan arus modal tuh saling ngaruh. Indonesia itu ekonomi terbuka, dan kalau dolar lagi menguat, investor asing bisa keluar, kurs rupiah makin tertekan, harga-harga naik, dan akhirnya rakyat kecil yang paling ngerasa masalahnya. Sebagian besar industri kita masih bergantung pada impor, lebih dari 60%. Bahan baku aja datang dari luar negeri. Jadi, begitu rupiah melemah, biaya produksi naik, dan ujungnya harga barang di pasar naik juga. Dan karena gaji nggak ikut naik, ya otomatis daya beli turun. Itu yang disebut inflasi biaya dorong, cost push inflation. Dan inilah paradoks ekonomi kita. Angka GDP bisa tumbuh, tapi isi kantong rakyat nggak ikut nambah. Tapi jujur aja, pelemahan rupiah ini nggak bisa cuma disalahin ke faktor luar. Karena di balik semua ini, ada masalah internal yang udah lama banget kita pelihara. Korupsi dan ketidakefisienan. Lu bayangin aja, setiap rupiah yang dikorupsi pejabat, itu bukan cuma hilang di laporan keuangan negara, tapi juga ngefek langsung ke kurs, ke harga barang, ke isi kantong rakyat kecil. Karena uang yang seharusnya bisa dipakai buat memperkuat produksi lokal, malah nyangkut di rekening pribadi. Negara akhirnya terus-terusan impor, dan makin tergantung sama dolar. Dan semakin kita tergantung sama dolar, makin rapuh ekonomi kita. Jadi sebenarnya pelemahan rupiah bukan cuma isu ekonomi, tapi juga isu moral dan ideologi. Ketika pejabat korupsi, mereka bukan cuma maling uang rakyat, mereka maling masa depan. Mereka nyolong daya beli masyarakat, nyolong kesempatan anak muda buat punya hidup yang layak, dan nyolong harga diri bangsa. Makanya kalau kita benar-benar mau lihat 16 balik ke angka, 12.000 atau 13.000 per dolar, kita nggak bisa cuma ngandelin intervensi Bank Indonesia atau ngarep keajaiban dari pasar global. Yang harus berubah itu kita sendiri sebagai bangsa. Pertama yang harus kita lakukan adalah sadar bahwa setiap tindakan kita punya dampak ekonomi. Cara kita konsumsi, cara kita pilih produk, itu semua ngaruh. Kalau kita bisa lebih cinta produk lokal
dan ngurangin ketergantungan sama barang impor, permintaan dolar bisa turun, rupiah bisa stabil. Kedua, pemerintah juga mesti serius bangun industri dalam negeri. Jangan terus-terusan impor bahan baku, tapi mulai kuatkan produksi lokal. Karena ekonomi yang kuat itu harus punya basis industri yang mandiri. Ketiga, kita butuh tata kelola yang bersih. Kalau korupsi masih jadi budaya, ya jangan heran, kurs kita terus ngos-ngosan. Karena setiap rupiah yang bocor ke korupsi, itu adalah daya beli rakyat yang ikut bocor. Dan terakhir, kita semua, dari pejabat sampai rakyat biasa, harus sadar bahwa hidup sederhana dan efisien itu bukan tanda miskin, tapi tanda cerdas. Karena bangsa yang kuat itu lahir dari masyarakat yang tahu kapan harus cukup. Kalau semua itu bisa kita lakukan, mungkin pelan-pelan kita bisa lihat 1.001. Kita balik stabil di kisaran 12.000 sampai 13.000. Dan kalau itu kejadian, bukan cuma nilai tukar yang naik, tapi juga harga diri bangsa. Karena jujur aja, rupiah bukan cuma angka. Rupiah adalah simbol moralitas. Kalau moral kita kuat, ekonomi kita juga bakal ikut kuat. Jadi sekarang, coba lo pikir. Lo mau terus hidup dengan gaji 2 juta, yang nilainya makin kecil tiap tahun. Atau lo mau tinggal di negara di mana 2 juta rupiah itu benar-benar bisa beli kehidupan yang layak. Semua jawabannya balik ke kita sendiri. Karena rupiah yang kuat cuman bisa dijaga sama bangsa yang jujur. Dan ujungnya, ekonomi yang adil itu cuman bisa tumbuh di atas kesadaran dan integritas. Saya berharap potret pendidikan kita di tahun 2026, ini Pak Menteri bisa lakukan perubahan, masih ada waktu. 20% anggaran pendidikan, Pak Menteri. Tahun 2025 ini 724 triliun. Tapi penggunaannya tidak tepat sasaran. Itu saya angkat Pak Menteri, 91 triliun untuk 64 juta siswa dasar menengah dan tinggi. 101 triliun